Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya, Samsi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait pembahasan soal-soal survei lingkungan belajar ya bagi guru dan kepala yang saat ini atau sebentar lagi akan melaksanakan survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan ini akan menjadi memberikan sedikit gambaran ya untuk kita semuanya. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Namun sebelumnya, jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe, tonton terus videonya, like, tekan tombol jempolnya, komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian. Semoga bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai sharing kita pada kesempatan kali ini. Dimulai dengan soal yang pertama. Soal nomor 1. Untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif, sarana fisik yang ada di lingkungan sekolah yang harus diperhatikan yaitu A. Aksesoris dinding kelas untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. B. Ruang belajar yang bersih, nyaman, dan tertata rapi. C. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran. Atau D. Ruang kelas dan sarana dan prasarananya, pengudaraan, alat atau media belajar, pencahayaan, pewarnaannya, dan pajangan hingga penataannya. Ini yang mana Bapak Ibu sekalian? Untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif serta sarana fisik yang ada di lingkungan sekolah yang harus diperhatikan yaitu yang mana Bapak Ibu? Kalau melihat jawabannya, saya pilih yang D ya, yang D. Jika Bapak Ibu memiliki jawaban lain, silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Jawaban saya yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Untuk menumbuhkan minat atau motivasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar, lingkungan belajar harus difasilitasi untuk merefleksikan ekspektasi yang tinggi dalam meraih kesuksesan anak secara individu. Kondisi atau lingkungan pembelajaran yang kondusif wajib diterapkan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Lalu bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kondusif? A. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, mengadakan pembelajaran di luar sekolah terus-menerus. B. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, kerjasama dengan orang tua untuk pengadaan fasilitas sekolah. C. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar kelas yang kondusif, komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antara siswa dan guru menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi dan bermain sesuai keinginannya. Atau D. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar kelas yang kondusif, komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antara siswa dan guru menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi dan bermain sesuai imajinasinya dan menyepakati aturan bersama. Bagaimana Bapak Ibu cara menciptakan lingkungan yang kondusif? Sepertinya jawabannya hampir benar semua ya. Kira-kira mana yang paling tepat Bapak Ibu menciptakan lingkungan yang kondusif? Jika pilihan saya ini yang paling banyak, lihat ini yang D ya. Oke, jawabannya yang D. Jika Bapak Ibu memiliki pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 3 Bapak Ibu. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe Bapak Ibu, tekan tombol like, komentar, dan bagikan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nomor 3.
Untuk menciptakan kelas kondusif, guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa, sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondusif karena mereka telah membuat aturan yang disepakati. Berikut hukuman ringan yang cocok untuk siswa yang melanggar kesepakatan bersama. Yang mana Bapak Ibu? A. Membersihkan ruangan kelas, menghafalkan materi pelajaran dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan. B. Berdiri di depan kelas, lari keliling lapangan dan membersihkan kamar mandi. C. Membayar denda, disuruh keluar kelas, disuruh pulang. D. Tidak perlu ada hukuman fisik. Yang mana Bapak Ibu? Hukuman ringan yang cocok untuk siswa yang melanggar kesepakatan bersama. Ya, jawabannya yang A ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berpendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Apa yang dilakukan guru agar siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru? Yang A. Guru harus bersikap demokratis. B. Pembelajaran tidak selalu dinilai dari perolehan angka yang tinggi. C. Suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan membuat siswa menjadi semangat belajar dan pembelajaran akan lebih bermakna. D. Memberi kesempatan anak yang pandai dan pemberani. Yang A. Harus dilakukan guru agar siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru. Jawabannya ini cukup membingungkan Bapak Ibu, bisa A atau B ya. Kalau saya lihat saya pilih yang C aja ya. Bisa yang A atau yang C, ini pilihan saya, tapi saya pilih yang C. Jika Bapak Ibu punya pendapat lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Yang dilakukan guru, tapi seharusnya itu A ya, guru harus bersikap demokratis sepertinya. Dilakukan guru. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Meskipun siswa melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, namun lingkungan luar kelas juga berpengaruh pada proses pembelajaran siswa. Lingkungan luar kelas yang kondusif membuat siswa belajar dengan baik. Namun sebaliknya, jika lingkungan luar tidak kondusif dan terjadi masalah, maka konsentrasi siswa akan terganggu. Bagaimana cara menciptakan lingkungan luar sekolah yang kondusif? Yang A. Kerjasama yang baik antar pihak yang bersangkutan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staf, dan hingga petugas kebersihan. B. Menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. C. Lingkungan sekolah juga menjadi acuan penilaian kualitas sekolah sehingga harus dijaga dengan baik. D. Mencari donatur sebanyak-banyaknya untuk melengkapi fasilitas sekolah. Bagaimana cara menciptakan lingkungan luar sekolah yang kondusif? Mana Bapak Ibu? Saya pilih yang A ya. Kerjasama yang baik antar pihak yang bersangkutan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staf, hingga petugas kebersihan. Oke, jika Bapak Ibu punya pendapat lain, boleh silakan tulis di kolom komentar. Nomor 6. Salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Apa yang dilakukan guru agar siswa merasa senang dan semangat untuk berkreasi? A. Guru bertindak sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan katalisator yang mendukung pembelajaran siswa. B. Guru tidak boleh bersifat otoriter dan menguasai pembelajaran, tetapi guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi. C. Guru harus memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berkreasi. D. Guru memberikan penilaian secara terbuka.
Yang mana Bapak Ibu? Yang dilakukan guru agar siswa merasa senang dan semangat untuk berkreasi. Ini sama seperti soal sebelumnya ya Bapak Ibu. Sepertinya jawabannya lebih dari satu ya. Kalau saya lihat jawaban A benar, jawaban B benar, jawaban C juga tepat menurut saya. Jadi kalau saya suruh milih ini jawabannya ada 3 Bapak Ibu ya. Barangkali ini nanti bentuk soalnya memilih tidak hanya satu barangkali ya. Sama seperti soal nomor 5 tadi. Nomor 5 itu kalau saya lihat menciptakan lingkungan luar sekolah yang kondusif, jawaban yang B juga benar ya Bapak Ibu. Ini jawabannya ada 2 ini kalau saya. Soal tadi sebelumnya nomor 4 juga demikian, agar siswa tidak takut salah dalam menjawab. Nah ini menurut saya A dan B juga benar Bapak Ibu, sudah tepat. Jadi mungkin ini jawabannya lebih dari satu ya. Demokratis jelas, tidak selalu dinilai dengan angka jelas. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi soal nomor 6 ini bisa lebih dari satu ya. Oke, nomor 7, penataan ruang kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang menyenangkan. Ruang belajar yang bersih, nyaman, dan tertata dengan rapi akan mendukung pembelajaran lebih baik. Menata ruang kelas merupakan tugas bersama antar siswa dengan wali kelas yang bersangkutan. Pihak sekolah juga bisa berkontribusi untuk penataan ruang kelas yang kondusif. Berikut contoh kegiatan yang dapat dilakukan pihak sekolah. Ini dalam rangka menciptakan penataan ruang yang kondusif ya. Apa yang bisa dilakukan? Yang A, mengadakan lomba kebersihan secara berkala. B, melengkapi sarana prasarana di kelas. C, memotivasi anak untuk menciptakan ruangan kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. D, mengadakan kerja bakti setiap hari Jumat di lingkungan sekolah. Ini menurut saya jawabannya juga hampir benar semua ya Bapak Ibu. Yang A jelas bisa, B, C. Jadi jawaban saya A, B, dan C ya Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu punya pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin yang lebih tepat mana gitu ya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Soal nomor 8, menata ruang kelas bukan hanya menjajarkan kursi dan meja dengan teratur, melainkan melengkapinya dengan administrasi kelas. Contoh administrasi kelas diantaranya A, denah tempat duduk, jadwal pelajaran, struktur dan daftar piket. B, aksesoris dinding kelas untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. C, lukisan hasil siswa atau kalimat positif yang memotivasi belajar siswa. D, kalender, jam dinding, alat kebersihan. Yang termasuk contoh administrasi kelas Bapak Ibu. Ya, yang A jelas ya, A, denah tempat duduk, jadwal pelajaran, struktur dan daftar piket. B, aksesoris dinding kelas. Aksesoris apakah administrasi? Bukan ya, lengkap. C, lukisan hasil siswa atau lukisan hasil siswa atau kalimat positif yang memotivasi belajar siswa. Ini masuk administrasi Bapak Ibu, lukisan. Kalau kita bicara bukti fisik, ini masuk administrasi juga ya Bapak Ibu, hasil karya siswa. Jadi jawabannya yang A paling tepat menurut saya. Tapi jawaban C juga bisa saja Bapak Ibu, karena ini adalah hasil karya siswa. Jadi itu demikian Bapak Ibu, soal-soal untuk survei lingkungan belajar itu membutuhkan pemikiran kita yang mendalam ya ternyata. Jadi Bapak Ibu, untuk mengerjakan soal survei lingkungan belajar ini, walaupun kelihatannya mudah, ternyata memerlukan kecermatan kita ya dalam mengerjakan. Oke, demikian Bapak Ibu kiranya untuk sharing kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu di bagian berikutnya ya. Kita sharing soal berikutnya.
Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan apabila saya upload video berikutnya, karena Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasinya. Bagikan ke rekan-rekan sekalian, kita sekalian apabila ini dirasa bermanfaat, dan terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.